Halo Kak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Kali ini kita akan membahas Resum 19. Ada apa aja di Resum 19? Mari kita simak videonya. Nah, yang pertama ada linen. Apa itu linen? Linen itu adalah bahan atau kain yang digunakan untuk kebutuhan pasien dan pegawai di Fasiankes. Bisa berupa spray, sarung bantal, guling, handuk, baju pasien, baju pegawai, pembungkus alat instrumen, dan lain-lain. Nah, ini digunakan entah dia dari kainnya itu dari katun, drill, kemudian flanel, bisa juga bahan anti air dan bahan anti bakteri. Untuk linen itu sendiri terbagi atas dua, yaitu linen non-infeksius atau disebut dengan linen kotor, kemudian linen infeksius. Kalau linen non-infeksius atau linen kotor ini adalah yang telah dipakai tetapi tidak ternoda oleh darah ataupun cairan tubuh pasien. Sedangkan linen yang infeksius ini itu adalah linen yang ternoda, terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, feses, urin, dahak, dan linen yang ada di ruang isolasi. Nah, prinsip pengelolaannya itu seperti apa? Yang pertama, pisahkan linen kotor ternoda darah eh, dengan linen kotor tanpa noda. Dimasukkan ke dalam wadah infeksius yang tertutup dan diberi label dan dikemas. Semua linen yang ada di ruangan perawatan COVID dan isolasi itu semua dianggap infeksius ya. Terus, ganti linen setiap atau 1 atau 2 hari atau jika kotor dan sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Tidak menyeret linen kotor di lantai, meletakkan linen kotor di atas kursi dan meja pasien atau di lantai. Atau tidak boleh mengibaskan linen kotor dan tidak dipakai untuk lap atau fungsi yang lain. Linen harus ditangani dan diproses khusus untuk mencegah kontak langsung dengan kulit dan membran mukosa petugas, mengkontaminasi pakaian petugas dan lingkungan. Selanjutnya, gunakan APD yang sesuai dengan risiko paparan atau sarung tangan rumah tangga, gaun apron, masker, dan sepatu boot. Tempatkan linen bersih pada lemari tertutup, tidak bercampur dengan peralatan lainnya serta linen kotor. Nah, ini untuk alur pengelolaannya ya Kak ya. Dari linen kotor dari unit itu masuk ke dalam ruang penerimaan, linen kotor atau infeksius, kemudian dilakukan penimbangan agar pada saat load itu saat masuk di mesin sesuai dengan kemampuan mesin. Kemudian petugas ruangan memberi data jumlah linen yang diberikan. Pastikan tidak ada alat tajam atau jarum yang terikut di dalam linen. Nah, setelah itu linen infeksius masuk ke mesin linen infeksius, diberikan air dan deterjen, kemudian disinfektan. Kemudian untuk linen kotor, masuk ke mesin linen kotor dan diberikan air dan deterjen. Selanjutnya dicuci, disetrika, disortir, dan dilipat. Nah, selanjutnya setelah selesai disortir, itu untuk yang linen non steril itu dimasukkan ke ruang penyimpanan, linen steril itu di CSSD, kemudian bisa didistribusikan. Berikutnya, ini untuk prinsipnya, pencuciannya itu tujuannya selain untuk menghilangkan noda menjadi bersih ya, kemudian awet, tidak cepat rapuh, namun memenuhi persyaratan sehat, bebas dari mikroorganisme patogen. Untuk siklus pencucian atau yaitu pembilasan atau penyiraman terlebih dahulu selama 15 menit untuk menghilangkan kotoran yang tersisa. Setelah itu pengeringan. Linen yang telah selesai dicuci itu harus dikeringkan segera mungkin untuk mencegah timbulnya kembali bakteri yang tidak hilang pada saat pencucian. Pengeringan ini dilakukan dengan mesin pengering atau drying dengan suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian linennya disortir, dan disortir itu apakah ada linen yang rusak atau tidak ya. Nah, kemudian penyetrikaannya itu dilakukan dengan mesin setrika yang besar dan dapat di-setel sampai dengan suhu 120 derajat Celcius. Namun harus diingat kalau misalnya linen itu mempunyai keterbatasan yang berbeda-beda ya terhadap suhu sehingga di-setelnya itu hanya antara 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, kemudian proses pelipatan, semua linen itu dilipat sesuai dengan jenis linen setelah proses penyetrikaan. Penyimpanannya itu tujuannya selain melindungi linen dari kontaminasi ulang, baik dari bahaya seperti mikroorganisme, dan pes juga mengontrol posisi linen yang terdapat di ruang penyimpanan. Jadi dipisahkan menurut masing-masing ruangan. Kemudian kita memakai sistem FIFO, yaitu first in first out ya. Setelah itu linen disimpan dengan jarak 20-30 cm dari lantai.
Untuk pendistribusiannya itu menggunakan troli bersih dan tertutup. Dipastikan itu alur linen non-infeksius dan linen infeksius sampai laundry itu terpisah dengan linen yang bersih. Linen yang akan disterilkan harus dibungkus dengan benar sebelum dikirim ke bagian CSSD. Nah, ini tadi Kakak ya, digunakan dengan sistem FIFO, first in first out. Suhu ruangannya itu antara 22 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan 45 sampai 75%. Kemudian lemari penyimpanannya itu harus berjarak 20 sampai 30 cm dari lantai dan tidak boleh menempel pada dinding. Jadi tidak boleh disandarkan pada dinding. Itu jaraknya 5 cm dan jarak dari langit-langit itu 30 sampai 60 cm. Nah, setelah dari linen tadi kita kemudian ada pemasangan NGT. NGT itu apa? NGT itu adalah kependekan dari nasogastric tube. Alat yang digunakan untuk memasukkan nutrisi cair dengan selang plastik yang dipasang melalui hidung sampai lambung untuk memberikan nutrisi dan obat-obatan kepada pasien yang tidak mampu untuk mengkonsumsi makanan, cairan, dan obat-obatan dengan cara biasa atau secara oral. Nah, NGT juga digunakan untuk mengeluarkan isi lambung ya. Kemudian ukurannya itu ada 3 kategori, dewasa, anak-anak, dan bayi. Kalau bayi itu biasa digunakan yang ukuran 6 fr. Tujuan pemasangan NGT yaitu memasukkan makanan cair atau obat-obatan cair, mengeluarkan cairan atau isi lambung, mengirigasi karena perdarahan atau keracunan, mencegah atau mengurangi nausea atau vomitus, mengambil spesimen pada lambung. Nah, kemudian ini alat pemasangannya ya, Kak ya. Bahan-bahan yang disediakan kalau misalnya kita memasang NGT. Ada NGT itu sesuai dengan kebutuhan bayi. 5 sampai 8, anak itu 10 sampai 14. Ada dispo, ada serbet, kain alas, nirbag, plester, makanan yang dimasukkan, kemudian air matang, dan kemudian obat yang telah dicairkan. Nah, pertama-tama kita minta pasien untuk duduk atau berbaring terlentang. Jadi kalau untuk bayi kan posisinya pasti terlentang. Kemudian kita periksa lubang hidungnya, kemudian kita siapkan pipa nasogastriknya. Setelah itu kita ukur pipanya yang akan digunakan dengan cara mengukur panjang dari tengah telinga ke puncak hidung, lalu diteruskan ke titik posesus pedeus. Kemudian umbilikus lalu ditandai dengan melihat skala pada pipa. Jangan lupa untuk memberikan lubrikan pada ujung pipa sepanjang 15 cm pertama untuk dilicinkan. Bisa pakai jelly ya mungkin. Kemudian memasukkan ujung pipa melalui lubang hidung sambil meminta pasien untuk melakukan gerakan menelan sampai mencapai batas yang ditandai. Terus, cara mengujinya apakah sudah sampai lambung dengan menggunakan metode wash test. Itu memasang dengan memakai stetoskop setinggi epigastrum kiri, kemudian melakukan aspirasi udara dengan dispo 10 cc, memasang dispo 10 cc yang telah berisi udara ke NGT, menyemprotkan udara yang berada di dalam dispo dengan cepat sambil mendengarkan ada tidaknya suara wash pada stetoskop. Jika terdengar suara wash maka NGT telah dimasukkan dalam lambung. Jika tidak terdengar, maka selang NGT dimasukkan dan dikeluarkan beberapa senti. Kemudian dilakukan pengulangan metode wash hingga terdengar suara pada stetoskop. Nah, ini untuk bayinya ya, Kak ya. Jadi untuk pengukurannya itu dari hidung kemudian ke telinga, kemudian ditarik jarak antara posesus pedius sampai umbilikus. Jadi di antaranya. Kemudian ditandai di skala nomornya. Skala nomor pipanya ya. Nah, kemudian caranya itu memasukkan atau mengalirkan ke dalam kantong penampung yang disediakan atau menutup ujung pipa bila tidak segera digunakan dengan cara melipat ujung pipa nasogastrik. Bila digunakan untuk memasukkan makanan dihubungkan dengan spuit. Memberikan edukasi mengenai perawatan pipa NGT dan rencana penggantian pipa NGT. Jadi kalau pada anak-anak atau anak bayi itu sama orang tuanya ya yang kita kasih edukasi. Kemudian merapikan alat dan membuang bahan medis habis pakai ke tempat sampah medis, membuka sarung tangan lalu mencuci tangan. Nah, dari NGT kita beralih ke inform consent. Nah, yang berhak memberikan persetujuan atau inform consent di sini adalah pasien yang telah dewasa, berusia 21 tahun atau sudah menikah, yang berada dalam keadaan sadar dan sehat mental. Pasien dewasa yang berada di bawah pengampunan kurate atau persetujuan diberikan oleh wali atau kurator.
Pasien di bawah 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau wali dan atau ortu atau wali berhalangan, persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat atau induk semang. Kemudian, persetujuan yang tidak diperlukan pada pasien yang tidak sadar atau pingsan, tidak ada keluarga terdekat secara medis, berada dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan medis segera untuk kepentingannya. Bila sudah sadar, itu baru diberitahukan alasan tindakannya. Kemudian tindakan medis yang harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah di mana tindakan medis tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak. Selanjutnya ada beberapa jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih oleh klien pada saat informed choice ya. Yaitu yang pertama itu pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal. Kemudian tempat melahirkan dan kelas perawatannya. Kemudian masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan. Pendamping waktu persalinan, metode monitor DJJ, percepatan persalinan atau augmentasi ya, induksi, diet selama persalinan, mobilisasi selama proses persalinan, pemakaian obat penghilang rasa sakit, pemecahan ketuban secara rutin, posisi ketika melahirkan, episiotomi, keterlibatan suami waktu bersalin, serta cara memberikan minum pada bayi. Dari inform consent dan inform choice kita beralih ke masa nifas. Jadi untuk ukuran-ukuran TFU pada masa nifas. Kalau misalnya bayi lahir, plasenta lahir itu TFU-nya setinggi pusat atau 2 jari bawah pusat dengan berat uterus itu 1000 gram. Kemudian untuk 7 hari pos melahirkan itu pertengahan pusat simfisis dengan uterus itu 750 gram. Kemudian 14 hari pasca melahirkan itu uterusnya tidak teraba dengan berat uterus sekitar 500 gram. Kemudian untuk yang 6 minggu pasca melahirkan itu uterusnya normal dengan beratnya itu sekitar 50 gram. Kemudian 8 minggu pasca melahirkan itu uterusnya normal seperti sebelum hamil dengan perkiraan berat uterus itu 30 gram. Nah, jika tidak sesuai dengan kondisi-kondisi di atas ini, maka dikenal dengan istilah subinvolusi ya. Nah, saya kira untuk materi dari Resum 19 ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Kak ya. Sampai jumpa di resum-resum berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.